Ya, saat ini tercatat lebih dari 3,3 juta warga di tanah air yang berprofesi sebagai guru. Namun dari angka tersebut baru sekitar 52%-nya yang diangkat menjadi PNS, sementara sisanya ini masih berstatus guru honorer atau bahkan juga tenaga pengajar tidak tetap dengan kesejahteraan yang boleh dikatakan masih jauh dari kata layak jika kita bandingkan dengan peran guru yang begitu besar terhadap kemajuan dari anak didiknya. Apakah ini yang kemudian menjadi penyebab kesejahteraan yang dirasa kurang inilah yang menjadi penyebab bahwa tingkat kualitas pendidikan di tanah air yang diterima oleh siswa ini menjadi tidak semaksimal itu. Untuk membahasnya masih bergabung bersama kami Pak Satriawan Salim. Sementara tadi kriminolog dari Universitas Indonesia sudah selesai kita bahasannya terkait kekerasan anak dan bullying begitu ya. Dan masih bergabung juga bersama kami Pak dari KPAI Pak Susanto. Saya mau ke Pak Satriwan terlebih dulu. Pak Satriwan, bagaimana Anda kemudian melihat potret kesejahteraan para guru di tanah air yang dirasakan masih begitu jauh dari kata layak ini? Kalau berbicara tentang kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, ini masih menjadi angan-angan ya, gitu kan. Kami tadinya berharap ketika guru-guru ini mengikuti seleksi menjadi ASN P3K. Jadi ASN itu ada dua, ada PNS, ada P3K. P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya ternyata mereka tidak juga mendapatkan kesejahteraan yang relatif baik gitu kan. Nah jadi memang di kita itu guru itu ada kasta-kastanya Mas. Memang yang relatif lebih baik adalah PNS gitu ya. Di bawahnya itu sedikit P3K. Nah yang paling banyak adalah guru-guru yang tadi honorer tadi, yang pendapatannya 500.000, 700.000 per bahkan bulan masih ada gitu yang kan. di bawah 1 juta dalam Ya satu tadi bulan. saya katakan betul. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah kita memang kalau merujuk kepada Undang-Undang Guru Dosen di pasal 14, 15 gitu ya, Undang-Undang Guru Dosen, itu jelas termaktub bahwa guru itu berhak mendapatkan gaji yang di atas penghidupan yang layak gitu. Tapi persoalannya kan 400.000, 500.000. Oke, pemerintah 2021 kemarin membuka seleksi P3K. Tapi persoalannya Mbak, 193.000 yang lulus tes sejak tahun lalu sampai sekarang nasibnya masih terkatung-katung. Mas Trik, saya konfirmasi dulu ke Pak Susanto. Pak Susanto, tadi Anda sempat mention terkait rekrutmen tenaga pengajar atau guru begitu harus lebih selektif lagi. Tetapi bagaimana Anda melihat kondisi ini bahwa ternyata guru saja begitu hingga saat itu penghasilannya masih ada yang ratusan ribu. Apakah kemudian kesejahteraan guru ini bisa berdampak pada gaya ajarnya atau daya mengajarnya begitu termasuk kompetensinya dalam mendidik anak? Ya, sebenarnya dua hal yang memang berbeda ya, pisau bedahnya. Pertama, yang harus dipastikan bahwa standar kualitas dan juga proses seleksi guru itu memang harus benar-benar selektif ya. Bukan hanya soal kompetensinya, tetapi juga jiwa panggilnya. Itu yang penting. Karena Undang-Undang Guru dan Dosen mengatakan bahwa guru itu profesi khusus. Itu kalimatnya memang begitu. Jadi guru itu adalah profesi khusus yang memiliki jiwa sebagai pendidik. Kalau guru hanya panggilannya adalah panggilan kerja, tentu akan berbeda daya panggil di dalam proses pembelajaran. Tapi kalau guru memiliki panggilan jiwa pada dirinya, maka tentu daya internalisasi di dalam proses pendidikan itu tentu akan berbeda ya, karena kualitasnya berbeda. Karena jiwa itulah yang sebenarnya menjadi sentuhan awal di dalam proses mendidik. Karena alat ukurnya kan bukan jam kerja dalam membelajarkan anak. Tapi alat ukur dalam konteks ini adalah bagaimana anak-anak kita bisa mandiri, bisa lebih dewasa lagi, punya kompetensi yang lebih matang ya. Kalau dulu barangkali pamor guru itu begitu agung, begitu kita takut jari saya panjang bisa ditepok begitu masuk berbaris. Kemudian ada rasa takut begitu menghadapi guru. Sekarang guru menegur siswanya bisa saja curhat ke orang tuanya ambil langkah hukum. Konklusi Anda seperti apa? Iya, saya pikir saja, guru itu profesi yang bermartabat ya.
Dan undang-undang guru dosen itu adalah undang-undang yang memartabatkan guru ya sebagai sebuah profesi. Nah, tetapi di sisi lain kita kan masih bermasalah dari urusan kompetensi dan kesejahteraan gitu kan. Nah, dua hal yang berbeda tetapi sama-sama merujuk kepada pembangunan profesi yang baik gitu. Nah, perihal ya bagaimana gurunya mau bermartabat ya misalnya di depan anak-anaknya, uang pendapatannya cuma 500.000, itu pun dibayar rapel gitu kan. Oke. Padahal passionnya mengajar, passionnya mendidik anak. Tapi kan negara atau apa namanya pemerintah belum memberikan apresiasi yang sesuai dengan undang-undang tadi gitu kan. Nah, ini saya rasa sehingga guru wajar saja sampai sekarang masih apa tadi ya mohon maaf ya gitu kan martabatnya menjadi rendah gitu kan. Baik, terakhir saya mau ke Pak Susanto. Pak Susanto, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan nilai guru yang begitu agung seperti masa lalu? Singkat saja. Ya, pasti memang peran negara sangat besar ya. Peran negara sangat besar. Karena memang ujung tombak negara ini dalam menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi emas, memang ujung tombaknya di guru. Maka saya kira profesi guru tidak hanya kita agungkan dan kita hargai, tetapi di pihak lain kesejahteraan itu memang juga harus dipastikan. Saya kira itu hal yang memang sangat prinsipil. Baik, terima kasih Pak Susanto atas waktu Anda. Tentu diskusi ini akan bisa lebih panjang lagi kalau kita bicarakan, namun sayang sekali durasi kami begitu terbatas. Terima kasih juga Pak Satriawan atas kesediaan untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi